Shalom, jumpa bersama lagi di Kelas Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Tentunya dalam kehidupan kita setiap hari, banyak hal yang kita gumuli. Perlu dikuatkan, dimampukan, kemudian semangat daripada firman Tuhan itu menuntun kita dalam sepanjang hidup kita. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam sukacita bersama ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman. Sekalian kami yang duduk di sekitar firman-Mu, berkati kami sekalian, supaya kami mendapatkan kekuatan, pengharapan, tetapi juga oleh firman Tuhan kami hidup. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita sekalian terdapat di dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi begini. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai bebaan yang mudah. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati sahabat Kelafos di mana saja berada. Bagian firman Tuhan yang telah dibaca ini diberikan tema kecil kepada kita, yaitu Raja Lemah Lembut. Dalam kehidupan bangsa Israel, mereka membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul datang di dalam keadilan, kejayaan, dan kelemah lembutan. Karena tentunya ada banyak hal yang mereka gumuli ketika ketidakadilan terjadi, ketika kekalahan terjadi, bahkan kekerasan, intimidasi, banyak hal yang mereka gumuli. Dan karena itu Sakaria menyampaikan dalam bagian ini tentang penggambaran dari sosok raja yang akan datang itu di dalam hal lemah lembut. Tentunya kita tahu banyak pemimpin-pemimpin. Ada banyak pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan kekerasan, diktator, bengis, dan banyak sekali sehingga ada rakyat yang tidak hidup nyaman, tentram karena mengalami pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel sendiri ketika mereka sekian tahun lamanya merindukan seorang pemimpin datang untuk memimpin mereka di dalam hal keadilan, kejayaan, dan kelemah lembutan. Pada bagian ini kita bicara tentang satu hal yang digambarkan di sini, bahwa raja yang akan datang itu dalam suatu kelemah lembutan kepemimpinannya. Lemah lembut dalam bagian ini adalah baik hati, peramah, dan bukan pemarah. Dan sebagainya terkait dengan kehidupan baik hati, peramah. Inilah sosok seorang pemimpin yang disebutkan di sini sebagai raja yang akan datang itu untuk menolong Israel. Tentunya seperti yang telah disampaikan tadi bahwa mereka membutuhkan, merindukan seorang pemimpin yang betul-betul datang membebaskan mereka karena begitu lamanya mereka berada dalam ketidakadilan, berada dalam kekalahan dan kekerasan yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Kelafos di mana saya berada. Tetapi kemudian apakah dalam bagian ini yang digambarkan tentang seorang pemimpin yang baik hati, yang lemah lembut itu tidak marah? Tentu dalam bagian ini ada penggambaran tentang seorang pemimpin kalau dia marah itu karena suatu kebaikan. Tentu kita bicara tentang Yesus. Karena Yesus juga marah kepada Petrus misalnya, ketika dia menyatakan kepada Petrus, "Inyalah iblis," karena ia marah apa yang disampaikan Petrus tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi juga ketika Yesus memarahi orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Kemarahan Yesus itu adalah menjurus kepada tindakan kebenaran karena kesalahan yang dibuat oleh mereka. Jadi artinya bahwa apa yang dibuat oleh Yesus itu untuk memperbaiki kesalahan.
Kesalahan itu dinyatakan oleh Yesus supaya mereka sadar sungguh apa yang dibuat itu tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Klavos di mana saya berada, tentunya hal yang tepat dibuat oleh seorang pemimpin yang lemah lembut itu di dalam kepemimpinannya. Raja yang dirindukan adalah memiliki sifat kelemah lembutan. Lemah lembut ini bukan berarti soal sifat yang lebay, tetapi dalam lemah lembut juga ada kerasnya, yang dimaksudkan bahwa keras di sini adalah teguh, kuat dalam prinsipnya untuk menyatakan sesuatu yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Dan sebenarnya apa yang dibuat oleh Yesus dalam kepemimpinannya adalah menunjukkan kepribadiannya sendiri yang kuat. Jadi kelemah lembutan yang dibuat, yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri itu bertolak dari bagaimana ia memimpin umatnya karena cinta kasihnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Cinta kasihnya dalam kerendahan hati itulah ia menyatakan bagaimana ia membuat jiwa daripada umat itu untuk tenang, nyaman, damai sejahtera, sehingga sifat yang ditonjolkan, sifat yang ditampilkan oleh Yesus dalam kepemimpinan kelemah lembutan itu menunjukkan pelajaran kepada kita juga sekalian hari ini, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengalami kelemah lembutan? Kita merasakan atau mengalami dari orang yang memimpin kita. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, lebih daripada itu, Yesus sendiri telah memimpin kita sepanjang jalan hidup kita dengan kelemah lembutannya. Kelemah lembutannya ini juga menjurus kepada bagaimana kekuatannya, kuasanya itu dinyatakan, dikerjakan kepada kita sekalian sebagai umat yang telah memimpin, sebagai umat yang telah dipimpin olehnya. Tentunya ketika kita berjalan salah, ada hal-hal yang perlu ditegur, ada hal-hal yang perlu dinyatakan itu salah, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa lemah lembut dalam sikap ini adalah baik hati, tidak pemarah, tetapi peramah. Sebaliknya, pada jalan kehidupan kita setiap hari, marilah kita giat melakukannya, mulai dari dalam diri kita, dari dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan kebersamaan kita, di mana saja kita berada, sehingga kelemah lembutan dari Bapa di sorga itu dapat menembus ke dalam hati kita melalui Yesus Kristus. Mari kita melanjutkannya itu, melakukannya itu bagi banyak saudara kita di luar sana yang membutuhkan perhatian kita, kelemah lembutan kita, kepemimpinan kita, sehingga mereka merasakan damai sejahtera. Hari ini banyak orang membutuhkan pemimpin yang punya sikap lemah lembut. Tuhan memberkati sahabat Klavos di mana saja berada. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami dengan hati yang lemah lembut. Kami percaya kepimpinan itulah yang membawa kami sampai hari ini untuk menikmati ketenangan, damai sejahtera dalam setiap hidup kami, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.